Madilog bukan hanya sekedar akronim materialisme, dialektika, dan logika, tetapi ia adalah kaca pembesar untuk melihat realitas secara mendalam dan logis. Ia adalah cahaya dalam gelap. Ia adalah seperti payung di saat hujan, bahkan ibarat kompas di saat kehilangan arah. Kali ini kita akan bahas sepak terjang pemikiran Tan Malaka yang dituangkan dalam buku yang berjudul Madilog. Ibrahim Datuk Su Tan Malaka atau yang dikenal dengan Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Lembah Suluiki, Sumatera Barat, dan kemudian meninggal di Selopanggun, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949 tanpa sebuah proses peradilan di depan regu tembak. Tan Malaka adalah seorang penganut Marxisme di Indonesia. Dia adalah negarawan, dia adalah politisi, dia adalah guru, dia juga adalah filsuf, dia juga adalah pejuang perang, dia adalah gerilyawan, dan Tempo menjulukinya sebagai Bapak Republik karena dia adalah orang yang pertama menulis sebuah buku yang berjudul Nar Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Itulah sebabnya Tempo menjulukinya Bapak Republik. Satu lagi hal yang sangat terhormat adalah bahwa Tan Malaka itu adalah seorang pahlawan nasional yang dinobatkan oleh Soekarno di tahun 1963. Meski Orde Baru sempat seolah-olah tidak mengakuinya karena Tan Malaka hilang dalam sejarah, tapi Tan Malaka tetaplah sebagai pahlawan nasional. Nah, sesuai dengan judul dari video ini, mari kita mengulik apa maksud dari buku yang dikarang oleh Tan Malaka ini di zaman berkecamuknya perang antara Indonesia dengan Jepang di tahun 1942 sampai 1943. Buku tersebut adalah buku yang sangat fenomenal, mulai banyak dibaca setelah zaman reformasi muncul di 1998. Mari kita telisik apa itu Madilog, apa maksud dari Madilog itu. Apa maksud Tan Malaka menulis buku dengan berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Intisari daripada buku Madilog sebenarnya adalah ingin membebaskan masyarakat Indonesia untuk terlepas, untuk bebas dari kebodohan pada waktu itu. Karena dengan cara berpikir irasional, dengan cara berpikir mistik, maka Indonesia akan tetap terjajah. Indonesia akan tetap mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan aksi-aksinya. Nah, untuk bebas dari kebodohan itu, Tan Malaka melalui buku ini mengajak kita untuk berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Itulah kemudian buku ini berjudul Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ada 3 hal. Materialisme itu mengajak kita untuk melihat kenyataan. Lalu dialektika mengajak kita untuk bagaimana kenyataan itu berubah, bagaimana realitas itu berubah. Lalu logika mengajarkan kepada kita untuk mengambil kesimpulan daripada perubahan-perubahan itu, dari kejadian-kejadian itu, tetapi secara logis, secara ilmiah, bukan bertaklid buta, bukan logika mistika. Nah, kalau kita mau bicara tentang ujung daripada materialisme, materialisme itu adalah sebuah filsafat, aliran filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu itu berasal dari materi, bahkan alam semesta itu berasal dari materi. Nah, kalau kita mau melihat apa dampak ketika materi itu tidak terdistribusi dengan baik, mari kita lihat ketika di zaman feodalisme, ketika tuan tanah yang menguasai tanah, maka bos-bosnya tanah itu atau raja-raja atau penguasa tanah itu, tuan tanah itu mudah menindas masyarakat di sekitarnya, karena masyarakat di sekitarnya itu hidup dari tuan tanah ini. Ini mengakibatkan ketidakadilan. Jadi
materialisme dalam konteks sosial politik seperti ini, karena materialisme tidak hanya berbicara tentang benda saja, tidak berbicara tentang cewek yang matre, tidak seperti itu. Materialisme itu luas dalam konteks sosial politik, dalam konteks kehidupan masyarakat. Ketika materi tidak terdistribusi dengan baik, maka mengakibatkan kemiskinan. Itulah sebabnya Karl Marx sebagai pencetus komunis yang memperkuat materialisme ini menganggap bahwa konflik di sepanjang masa itu terjadi karena adanya kelas-kelas. Mengapa terjadi kelas-kelas? Karena materi itu tidak merata. Itu salah satunya, tidak seperti itu secara keseluruhan pemikiran Karl Marx, tapi itu adalah salah satu yang dimaksud. Ketika materinya tidak terdistribusi dengan baik, tercipta terlalu kaya, ada yang terlalu miskin. Makanya konsep komunisme itu adalah sama rata, sama rasa. Karena dengan cara seperti itu, konflik bisa dihindari karena tidak ada yang ditindas. Nah, yang kedua adalah dialektika. Jadi dialektika itu adalah salah satu cara untuk bagaimana melihat perubahan itu. Jadi misalnya kejadian A itu ditantang dengan kejadian B, maka terjadi kejadian yang C. Dulu di zaman feodal, saat itu terus terjadi, masyarakat merasa bahwa ini tidak adil, maka masyarakat Prancis di waktu itu melakukan perlawanan terhadap rajanya, lalu kemudian lahirlah yang namanya demokrasi. Jadi feodal itu adalah tesisnya, lalu perlawanan masyarakat itu adalah antitesis. Demokrasi seperti yang sekarang kita nikmati itu adalah sintesanya atau sintesisnya. Setelah itu, sintesis itu akan menjadi tesis lagi kembali. Terus menerus perubahan itu akan terus terjadi. Seperti suhunya daripada dialektika ini, Heraklitus yang kita kenal dengan istilah panterei. Heraklitus mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah turun ke sungai yang sama, meskipun sedetik bedanya, karena airnya sudah berubah, waktunya berubah, dan bisa saja kamu pun sudah berubah. Jadi dialektika itu mengajarkan kita untuk bagaimana melihat perubahan itu, bagaimana pola perubahan itu terjadi, sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Jadi materialisme mengajarkan kepada kita bahwa lihat kenyataan, kenyataan seperti ini. Jangan larikan semuanya kepada takdir, bahwa kemiskinan itu adalah takdir, itu nasib. Kemiskinan itu hanya karena tidak terdistribusinya materi-materi yang ada. Lalu kemudian logika. Jadi logika ini mengajarkan kita berpikir secara runut, secara sistematis. Logika ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa ketika kamu miskin, tidak usah berusaha, karena itu sudah takdir. Tidak seperti itu. Inilah yang paling ingin dihindari oleh Tan Malaka, karena kalau seperti itu, orang-orang bisa mengatakan kepada kita, atau penguasa bisa mengatakan seperti ini, karena kamu miskin, sabarlah, karena orang miskin itu nanti masuk surga. Orang-orang yang selalu berpikir logika mistika itu mudah dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa yang cerdas. Nah, hal-hal ini yang ingin dihilangkan oleh Tan Malaka supaya masyarakat sadar, lalu kemudian memperjuangkan bangsanya menjadi bangsa yang merdeka.